Herman William Daendels adalah gubernur jenderal yang mendapat julukan Marsekal Guntur atau Mas Galak. Ia memerintah Jawa sekitar 3 tahun, yakni dari tahun 1808 hingga 1811. Pemerintah Daendels di Jawa diawali dengan pembentukan Republik Batak yang juga erat kaitannya dengan peristiwa Revolusi Prancis dan naiknya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Daendels dikirim ke Nusantara. Dengan begitu dapatlah dipahami bahwa saat itu Indonesia, khususnya di Jawa, berada di bawah kekuasaan Prancis. Daendels tiba di Batavia atau Jakarta pada 5 Januari tahun 1808 dan mengambil alih jabatan gubernur jenderal dari Albertus Weiss. Dalam buku Orang Indonesia dan Orang Prancis dari abad 16 hingga 20 disebutkan bahwa tugas utama Daendels adalah memperkuat pertahanan sebagai antisipasi jika Inggris datang menyerang. Maka kebijakan utama Daendels di Indonesia, khususnya di Jawa, fokus pada pertahanan dan keamanan, serta membenahi sistem administrasi di Jawa. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng Mr. Cornelis, membangun sekolah militer di Batavia, membangun pabrik senjata di Surabaya, membangun pabrik meriam di Semarang, serta membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Anyer. Kemudian Daendels pun meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut orang Indonesia. Daendels juga mendorong Mangkunegara II untuk membentuk pasukan militer yang dikenal Legion Mangkunegara. Upaya yang paling terkenal yang dilakukan Daendels dalam pertahanan adalah membangun jalan raya pos atau The Groot Postway dari Anyer sampai ke Panarukan. Jalan sepanjang 1000 meter itu dibangun dalam waktu 1 tahun, yakni tahun 1808 hingga 1809. Pembangunan jalan raya pos ini melibatkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran banyak sekali rakyat Indonesia yang mati akibat pembangunan jalan raya pos. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, ia menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Daendels membagi Jawa ke dalam 9 prefektur yang dikepalai oleh Eropa. Di bawah prefektur tersebut, terdapat beberapa kabupaten yang dikepalai oleh orang Indonesia. Pada masa Daendels, kedudukan bupati bukan lagi sebagai penguasa tradisional, tapi diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Daendels juga membatasi kekuasaan para raja di Nusantara. Campur tangan Daendels dalam pemerintahan ini menimbulkan penentangan, salah satunya yang dilakukan oleh Raden Rangga dan Sultan Hamengkubuwono II. Untuk menertibkan hukum, Daendels membentuk lembaga peradilan. Ia membentuk 3 jenis lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan untuk orang-orang Eropa, yang kedua adalah peradilan untuk orang-orang timur asing, dan yang ketiga adalah peradilan untuk orang-orang pribumi. Selain itu, Daendels juga menerapkan aturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu untuk meningkatkan pemasukan uang. Daendels melakukan pemungkutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat juga diharuskan untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil panen mereka, serta melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Selain itu, Daendels juga mengatur urusan hutan. Ia membentuk lembaga pengurus hutan agar dapat memaksimalkan hasil pengolahan hutan. 3 tahun menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa, Herman William Daendels akhirnya digantikan oleh Jan Willem Jansen yang terusir dari Tanjung Harapan Afrika karena kalah dari Inggris. Nasib yang sama terulang kembali. Inggris masuk dan menyerang Jawa. Jansen tak mampu menghadang Inggris, bahkan ia menyerahkan Jawa kepada Inggris lewat perjanjian Tuntang pada Agustus 1811. Sejak saat itu, Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Sementara itu, Daendels sendiri meninggal pada 2 Mei tahun 1808. Pada tahun 1810, Raffles ditugaskan Lord Minto untuk memimpin invasi ke Jawa.
pasukan Inggris mendarat di Cilincing yang berjarak 6 mil dari Batavia. Pada 4 Agustus 1811, mereka segera menguasai segala sisi di Ancol dan kemudian Tanjung Priok. Lalu mereka juga merebut benteng Mr. Cornwallis pada 27 Agustus. Jansen pada saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal, gagal mempertahankan Jawa. Ia menyerah terhadap Raffles dan pasukannya. Dalam perjanjian Tuntang 18 September 1811, untuk mempermudah menjalankan pemerintahan Raffles, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap presidenan dipimpin oleh seorang residen yang dibantu oleh asisten residen. Sistem keresidenan ini masih dipakai hingga tahun 1964. Raffles juga mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa lokal menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Kemudian Raffles menghapus peranan para bupati yang semula sebagai pemungut pajak dan memasukkan para bupati sebagai bagian pemerintahan kolonial. Raffles menghapus kerja paksa yang dianggap membebani rakyat. Ia juga menghapus perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan pada sektor ekonomi. Raffles menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Kemudian ia menetapkan sistem sewa tanah atau land rent. Sistem petani pun diberikan kebebasan untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Raffles adalah orang yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Ia menulis buku yang berjudul History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817. Ia pun memberikan bantuan kepada John Crawford, seorang residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku yang berjudul History of the Indian Archipelago. Raffles juga turut aktif mendukung perkembangan Batavia Genocape, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Raffles adalah orang yang memiliki perhatian terhadap botani. Ia merintis pendirian Kebun Raya Bogor pada tahun 1814. Istri Raffles meninggal karena sakit. Sebagai pengabdi hidup sang istri, Raffles mendirikan monumen Kebun Raya Bogor yang kemudian dikenal sebagai Tugu Lady Raffles. Pada tahun 1818, Raffles yang dipindah tugaskan ke Bengkulu menjelajah hutan Sumatera bersama rekannya yang merupakan seorang ahli botani, yaitu Joseph Arnold. Di sana ia menemukan bunga raksasa yang dikenal dengan bunga bangkai. Tanaman ini kemudian diberi nama Rafflesia arnoldii. Selain itu, Raffles juga disebut sebagai orang yang merintis pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1814. Pemerintah Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5 tahun. Berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat menyerahkan kembali wilayah Jawa kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan ini baru terrealisasi pada tahun 1816. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh Jan Vendel, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal, yaitu Wijkes, Elout, dan Van der Capellen. Raffles kembali ke Inggris setelah 4 tahun tinggal di Inggris. Ia dipromosikan sebagai gubernur untuk dikirim ke Bengkulu. Raffles tiba di Bengkulu pada Maret 1818. Di sini ia menjelajah hutan Sumatera dan menemukan bunga bangkai yang memiliki nama ilmiah Rafflesia arnoldii, serta merintis pembentukan Singapura. Oleh karena itu, tidak heran jika di Singapura terdapat patung Raffles. Karena mengalami sakit, Raffles akhirnya pulang dan tiba di Inggris pada tahun 1824. Ia pun meninggal sehari sebelum hari ulang tahunnya, yakni 5 Juli 1826 pada usia 45 tahun.